Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtar Fitriawan Wilawal, selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri Balung, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BAD ke-1 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor peserta PPG 350000744 dengan tema memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Kami melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis 17 Oktober 2024 di kelas 10-8 SMAN Balung. Terima kasih. Berikut video pembelajaran saya. Pagi yang cerah ku melangkah, membawa cahaya ilmu yang indah. Di kelas ini ku tanamkan iman, menguatkan hati dalam setiap zaman. Aku guru, penjaga cahaya, membimbingmu dengan cinta yang nyata, menanam nilai akhlak mulia agar kau kuat dalam setiap ujian dunia. Setiap ayat ku sampaikan tulus, mengenalkan Islam penuh kasih tak ragu. Dalam doa dan nasihat tak pernah lelah, demi akhiratku langkahku takkan menyerah. Aku dulu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Madi wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. Zakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan olehnya baik berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat
Islam. Salawat wa salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, hari ini sebelum Pak Muhtar tadi ada mata pelajaran apa nak? Oke, ada mata pelajaran BK ya. Baik, untuk hari ini silakan disiapkan terlebih dahulu buku, lembar kerja peserta didik dan buku tulisnya di meja. Baik, sebelum kita membuka buku ya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sepatutnya lah kalau kita merasa baik pada hari ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena syukur kepada Allah merupakan salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman ya. Masih ingat atau tidak mengenai apa itu rukun iman? Atau sebelumnya iman dulu. Yang dimaksud dengan iman apa? Oke, percaya. Baik ya. Arti iman adalah percaya. Kemudian masih ingat tidak dengan rukun iman? Mungkin ada yang bisa memberitahukan kepada Pak Muhtar apa saja rukun iman itu. Oh ya, sebelumnya ada berapa jumlah dari rukun iman? 6. Rukun iman yang ketiga apa? Coba. Iman kepada malaikat apa kitab? Oke, baik, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah itu? Bisa angkat tangan? Siapa? Ya, coba mbaknya tadi yang sudah memberikan. Ya, siapa namanya? Ya, Mbak Alisa, coba silakan. Oke, baik. Itu ya, bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu salah satu merupakan dari rukun iman, dan yang artinya tadi sudah disebutkan bahwasanya kita harus mengimani kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya, yakni malaikat Jibril. Kemudian rukun iman yang kelima, masih ingat apa tidak? Apa isi dari rukun iman yang kelima? Baik, iman kepada hari akhir. Bisa tidak kalian menggambarkan ketika sudah hari akhir itu tanda-tandanya seperti apa? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Tidak apa-apa kalau mungkin masih belum paham atau belum mengetahui. Salah satunya adalah apa? Kedatangan salah satu makhluk Allah yang bernama Dajjal dan apa lagi? Yajuj Majuj, apa lagi? Dabbah ya. Jadi kalau tiga makhluk ini sudah datang, yang pertama adalah Dajjal, yang kedua bala tentaranya yang bernama Yajuj dan Majuj, kemudian yang ketiga adanya Dabbah atau hewan yang bisa berbicara, maka sudah pasti kiamat akan segera tiba. Kemudian iman kepada kodok dan kodar itu termasuk iman keberapa dalam rukun iman? Keenam ya. Oke, baik, keenam. Takdir atau kodok dan kodar itu bagaimana cara kita mengimaninya? Contohnya nih, kalian sudah saat ini, kalian takdirnya saat ini menjadi siswa SMA Negeri Balung. Apa yang harus kalian lakukan sebagai siswa SMA Negeri Balung? Belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi. Nah, itu dia. Baik anak-anakku sekalian ya. Sebenarnya Bapak tadi itu hanya menanyakan bagaimana pemahaman kalian sebenarnya tentang iman dan rukun iman yang sudah kalian yang sudah kalian terima. Mungkin mulai dari SD kalian sudah mendengar iman itu adalah percaya. Nah, pada saat ini ya kita akan belajar mengenai apa sih
cabang-cabang dari iman itu apakah benar hanya 6 itu saja. Nah, jadi ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita di bab 1 kemarin. Kalau kita bab 1 kemarin pembelajaran tentang apa, Rek? Tentang etos kerja, ya. Dan apa lagi? Fastabiqul khairat, yang artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini adalah merupakan implementasi dari sikap iman kita sebagai seorang muslim. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau absen terlebih dahulu karena saya lihat ada kursi yang kosong, mungkin saja tidak masuk ya. Fikar hadir? Anasia Abidayuros, Farhan Hidayat, Galuh, Puja, okay. Fiona. Baik. Berarti masuk semua ini ya? Oke, baik, masuk semuanya. Nah, sekarang silakan HP-nya yang sudah diambil tadi dibagikan ya. Kita akan belajar menggunakan gadget yang kalian punya. Baik. Kalian di rumah selalu belajar apa tidak? Ada yang ya, ada yang tidak, ada yang tersenyum-senyum ketika saya menanyakan ya. Apakah ada kendala ketika kalian belajar di rumah? Apa saja kendalanya? Bagaimana? Tidak konsentrasi. Kenapa kok tidak konsentrasi? Oh, ada HP. Karena ada HP, kemungkinan untuk belajar sangat sulit. Seperti itu. Oke, baik ya. Mungkin nanti akan terjadi juga di sini kalau Pak Muhtar memberikan HP, kalian belajarnya tidak konsentrasi. Loh, kenapa kok beda antara di sekolah dengan di rumah? Oh, soalnya ada gurunya. Kalau di rumah nggak ada gurunya ya? Iya. Baik, guru yang ada di rumah adalah orang tua kalian ya. Jadi kalau Pak Guru nggak bisa 24 jam akan menemani kalian ya. Kecuali Pak Muhtar punya Gage Bunshin gitu ya. Jurusnya Naruto yang bisa menjadi ganda gitu, bisa menjadi berapa orang. Tapi kalau seumpama kita memiliki naluri, oh ya, sebagai seorang siswa saya harus belajar, maka insya Allah kalau hal-hal seperti itu bisa kita singkirkan. Jadi mulai saat ini cobalah untuk kita berpikir ya, kita sebagai seorang siswa katanya tadi sudah akan berjanji bahwa kalian akan belajar. Kewajiban menjadi seorang siswa adalah belajar. Kenapa sih harus belajar? Ada yang tahu kenapa harus belajar? Supaya kita tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, kemudian dari hal-hal yang mungkin kelihatan sederhana bisa menjadi lengkap ya. Jadi kalau sama seperti tangan gitu ya. Ini satu tangan dengan satu tangan itu saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau kita belajar hal-hal yang kemungkinan kita paham, kita tidak terlalu paham, insya Allah akan menjadi lebih paham gitu ya. Oke, baik. Tadi Pak Muhtar sudah memberikan materi mengenai macam-macam atau cabang iman. Cabang iman itu apa gitu ya. Baik. Kalian bisa membuka di buku digital kalian yang ada di HP ya. Atau buku paket. Nah, untuk HP-nya nanti akan kita gunakan setelah Pak Muhtar memberikan materi. Gitu, ya. Baik. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini dia. Pada hari ini ya, kita akan mempelajari mengenai
memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan su'abul iman. Jadi di sini ada memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan. Tauhid itu apa, Nak? Tauhid itu apa? Ada yang paham atau mungkin tahu artinya tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Oke, mengesahkan Allah di sini dengan su'abul iman. Nah, jadi yang akan kita lakukan pada hari ini adalah satu, menganalisa makna, kemudian mempresentasikan, dan yang ketiga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya, dan yang terakhir adalah membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman di dalam kehidupan. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kita menjadi paham mengenai apa itu yang dimaksud dengan cabang-cabang iman. Nah, baik, infografisnya seperti itu perjalanannya ya. Bahwasanya iman itu ada 3 loh. Ternyata iman itu bukan hanya percaya ya, tapi di sini ada diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan loh. Di sini ada 3, Pak. Mari kita masuki materi kita semakin mendalam. Oke, baik. Sebelum kita ke sini, Pak Muhtar mau tanya dulu pada kalian mengenai ini. Ada 3 gambar. Pak Muhtar punya 3 gambar. Silakan kalian artikan gambar ini maksudnya apa? Ya, coba ngacung dulu. Sebutkan nama. Absen berapa? Enggak ada di buku, enggak ada. Ya, kita masih belum masuk ke buku dulu. Ayo silakan. Artinya apa itu? Ya, Masnya. Silakan. Enggak. Ayo. Artinya coba dari gambar pertama. Artinya itu apa itu? Silakan ngacung. Enggak apa-apa. Salah gak kira dikeprui korek. Ya, yuk. Ya. Maksudnya gimana ini? Korea. Ria ibadahnya. Kenapa kamu bisa mengatakan kalau ini ria? Di mana dipamerkan dia sendirian di sini? Ya, ada HP dan ada lambangnya apa di sini? Ya, Snapchat. Ya, berarti ketika dia sholat, dia rekam sendiri, kemudian mungkin dia lagi live gitu ya. Oke, baik. Kemudian gambar yang kedua. Ya, gimana ini? Memanfaatkan, ya, iya, memanfaatkan tenaga orang, padahal dia sendiri sebenarnya bisa berusaha. Kemudian yang ketiga, gambarnya apa? Gambarnya orang yang bersedekah, tapi iya, dalam hadis itu ada riwayat ya, atau hadis ataupun makalah bahwasanya kalau kita memberi tangan kiri jangan sampai tahu kan gitu ya. Lah ini bukan hanya tangan kiri ya, banyak tangan banyak mata yang bisa melihat. Nah, itu baik. Nah, hubungan dari ketiganya ini apa, Pak? Mungkin ada yang bisa tahu. Kalau kemudian kita hubungkan dengan iman, berarti apa? Kondisi dari orang-orang ini yang ada dalam ilustrasi ini masih belum beriman. Kenapa kok masih belum beriman? Karena ibadah dan amalnya masih ingin dilihat oleh orang lain. Baik. Nah, ini dia. Wow. Saya kecilkan dulu. Nah, ada anak yang bingung. Loh, kok pohonnya iman ada banyak kata-katanya. Di sini ada takut kepada Allah sampai kepada malu, zuhud dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Ada salah satu ayat yang mengatakan seperti ini.
Mungkin ada yang bisa membaca. Kalau di LKS kayaknya ada di halaman 18. Ya, di buku paket juga ada di halaman 18. Coba ada yang mau bacakan? Silakan. Siapa ya? Mbak Julfika. Coba dibacakan, Mbak. Oke. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Oke, artinya silakan dibaca. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kamu lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Baik ya, yang sudah dibacakan oleh Mbak Julfika tadi ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang paham isi dari ayat ini mengenai apa? Mengenai apa? Perjanjian antara ruh dengan Allah. Jadi kita itu sebelum diturunkan oleh Allah dalam bentuk janin, masih umur usia 4 bulan ya, itu kita sudah berjanji, ruh kita ini sudah berjanji bahwasanya kita akan apa? Akan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Di sini, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, dengan kata-kata wa ini zuhurihim dzurriyyatahum ya wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian qalu bala syahidna. Jadi ruh-ruh itu sudah ngomong apa? Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Allah, satu-satunya zat yang akan kita sembah. Makanya setiap anak yang lahir ya, setiap anak yang lahir dari ibu manapun gitu ya, baik dari yang Islam, non-Islam, bahkan yang tidak beragama sekalipun, ketika lahir di dalam iman kita, anak tersebut beragama Islam karena fitrah. Jadi seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai iman. Iman itu apa ya? Ternyata, nah ini dia. Ya. Makna iman secara etimologi ternyata berasal dari kata percaya atau membenarkan yang dipercayai. Yang kemudian bisa dibacakan Mas Alif. Mana Mas Alif? Ya, bisa dibacakan Mas. Iman adalah apa itu? Menurut Asy-Syafi'i, kalau kurang besar saya besarkan. Oke, baik ya. Ternyata Mas Alif memiliki jawaban tersendiri ya. Nah, iman tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu bisa dibacakan Mbak Jihan. Mana Mbak Jihan ada? Oke, bisa dibacakan tujuannya apa dari kita beriman itu?
Oke, baik. Di sini ya kita memiliki bahwasanya tujuan kita itu adalah menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada jin, dan bukan kepada yang lain sebagainya. Nah, itu dia apa yang dimaksud dengan tujuan dari kita beriman. Kemudian, nah ini dia ya, dalil pilar iman ada di surah An-Nisa ayat 136. Kalian bisa membaca sendiri bahwasanya rukun iman itu diambil dari sini, gitu ya. Dan ini dia penambah serta pengurang iman. Kita langsung kepada Suhab Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang dikenal dengan Syekh Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani. Menurut beliau dalam kitabnya bahwasanya ya ada 77 cabang iman. Loh Pak, yang 6 itu kemudian yang kita kenal dengan rukun iman itu bagaimana? Ya nanti mungkin rukun iman itu salah satunya ada di dalam 77 cabang iman tersebut. Jadi beliau kemudian ya mengatakan bahwasanya jika 77 amalan itu dilakukan seluruhnya maka sempurna imannya ya. Kemudian jika ada yang ditinggalkan maka imannya itu kurang sempurna. Apa saja? Baik, kita akan lihat apa saja yang 77 cabang iman itu. Nah, ini dia. Ternyata beliau mengatakan itu bersumber dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ya. Bisa dibacakan, Mbak? Silakan. Mulai dari artinya saja ya, artinya saja supaya lebih paham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan api yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Oke, baik, terima kasih ya. Bahwasanya iman itu ada 77 yang terdiri, yang dimaksud dengan afdolah di sana adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang paling awal ya, yang paling awal atau yang paling afdol, yang paling terutama itu adalah membaca la ilaha illallah ya. Dan yang paling kurang, ini tadi ada tangannya ini ya, dan yang paling kurang itu adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Jadi kalau kita temu batu di jalan disingkirkan, karena apa? Itu merupakan salah satu bentuk iman meskipun yang terendah. Dan ada di sini, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Maksudnya malu apa? Malu dari apa? Apakah kemudian masuk ke ruang BK malu, tanya sama gurunya malu? Wah, itu kan sebagian dari iman, Pak. Ya. Bukan ya, bukan itu maksudnya. Malu di sini adalah malu untuk melakukan perbuatan yang benar ya, maksiat ya, atau yang kurang baik. Nah, itu dia ya. Macam-macam suabul iman sudah ada, silakan dibaca sendiri. Nah, baik. Kita langsung menuju kepada proyek yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Ya, apa itu proyeknya? Nah, baik. Siswa menjadi 6 kelompok. Kemarin sebelum Pak Muhtar memberikan berakhir jamnya, Pak Muhtar sudah membentuk kelompok ya. Ya, sudah membentuk kelompok. Eksekusinya pada hari ini apa saja? Nah, di sini ada 6 kelompok yang membahas mengenai cabang iman yang berkaitan dengan hati, lisan, perbuatan. Karena tadi di awal kita sudah paham bahwasanya syu'abul iman itu adalah
cabang-cabang iman yang berkaitan dengan hati, lisan, serta perbuatan. Kemudian kelompok keempat membahas mengenai tanda-tanda orang yang beriman, problematika praktek keimanan, dan yang terakhir adalah hikmah serta manfaat dari su'abul iman. Baik, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik, yang lain sudah ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik, kalau seumpamanya tidak ada, silakan kalian berkumpul dengan satu kelompoknya yang sudah kemarin Pak Muhtar bentuk. Silakan. Usahakan tugas yang kalian kerjakan ya sesuai dengan penilaian yang sudah Bapak buat ya. Silakan kalian, nah ini ya, jadi nanti dipresentasikan. Silakan kalian scan QR code yang ada di sini ya. Dari belakang juga bisa kok, langsung diginikan ya, bisa. Mungkin ada kesulitan dari kelompok ini? Sudah bisa di sini dapat tema apa? Kemarin yang satu itu Oke, problematika apa? Gimana ya? Iya. Oke. Problematikanya ada berapa? Oke, baik. Kemudian kelompok ini mendapatkan apa? Tema apa? Mendapatkan tema apa? Kelompok ini mendapatkan tema apa? Tanda-tanda orang beriman. Oke, baik. Ada kesulitan? Tidak ada, sudah selesai. Insya Allah, oke, baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman tidak hanya terbatas pada keyakinan di dalam hati, tetapi juga terwujud melalui tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Kita akan menjelajahi bagaimana setiap anggota badan memiliki peran penting. Pak. Gak usah tahu. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan.
boleh berangkat tangan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian bagaimana setelah kita mempelajari mengenai syu'abul iman dari dari kelompok 1 hingga kelompok terakhir? Adakah yang ingin kalian refleksikan atau ingin kalian berikan saran? Pak, untuk minggu depan seperti ini, atau lebih baik Pak seperti ini gitu. Mungkin ada yang mau memberikan memberikan pendapatnya? Silakan. Ada? Ada? Silakan. Sinyal. Mungkin suaranya kurang lantang. Oke, baik, kurang lantang ya. Terima kasih ya untuk sarannya. Mungkin untuk yang lebih lantang lagi jika ada pembelajaran seperti ini ya. Jadi Pak Muhtar di sini kan ada 6 kelompok ya. Nah, baik kita main game saat ini. Ya, kita akan main game. Diperlukan hanya 1 gadget saja yang ada di kelompok kalian. Jadi nanti ada 6 kelompok yang akan bermain game. Paham ya? Oke, baik. Silakan scanannya dibuka lagi ya. Karena kita akan men-scan lagi dengan QR code. Jazakallah khair. Learn to develop creativity. Ya. Jadi ada di sini QR code-nya. Silakan 1, 2, 3. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan di dalamnya. Satu kelompok 1 saja ya. Silakan dikerjakan dengan bekerja sama. Untuk yang mendapatkan poin tertinggi dengan nilai 709 adalah kelompok 3. Nah, baik, itu ya. Nah, di sini ya. Jadi Pak Muhtar memberikan game ini untuk supaya kalian bisa mengerjakan dengan kolaborasi dan kerjasama. Bahwasanya dengan kerjasama hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, hal yang sulit akan menjadi jadi mudah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran di minggu depan dengan tes sumatif ya. Kita masih belum melakukan tes sumatif untuk yang bab 1 dan bab 2. Kita akan mengerjakan pada sesi atau pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.